sorot dulu sini semuanya. Karena kalau wudhu katanya kosmetiknya hilang, kecantikannya hilang, 5 juta, bahkan ada 10 juta. Emang lah. Ternyata tidak sadar dia meninggalkan sholat zuhur secara sengaja dan sadar. Pak, lelah-lelah pakai masker. Maka kita punya istri ya, kita punya anak putri ya, tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga. Emang ada cerita kalau bapaknya menasihati sama istrinya, Bu, kita memang jemput tamu, tuh ada sholat zuhur, sana sholat zuhur dulu. Yang dimarahin siapa? Suaminya. Dasar bapaknya nggak mikir, dimarahin bapak. Emang berapa ini? 5 juta. Kayak untuk wudhu, untuk sholat. Kalau bapak sudah menyampaikan, sudah di luar kewajiban. Ada resiko di itu. Tapi kalau bapak tidak menyampaikan, sama-sama dosa. Bu, mulai besok kalau mau nikahkan anak putri, pakai training yang jelas supaya sholat fardu tidak ditinggalkan. Bolehlah cantik-cantikan boleh. 5 juta 10 juta mau itu hak. Tapi jangan sampai sholat fardu ditinggalkan. Apalagi ibu-ibu dandannya kerudungnya lapis 5 warna-warni, ada kondenya lagi di belakang, suruh ganti mas banget. Kalau tidak terima, kita kan terima. Itu kasus-kasus yang ada di masyarakat yang seperti itu dilihat oleh anak kita. Makanya tadi teladan nomor 1 dilihat oleh anak kita. Bapak ibu nggak sholat, ya kita nggak usah. Kalau ya Bu, pengen menjadi keluarga sakinah, mawadah, turunan yang ayun, ayo bareng-bareng kita dulu yang berdaulat. Oke, juga mandi, anak suruh nonton. Saya jam 12 malam, mau mandi kenapa? Baru berhenti saya mau sholat wajib, nanti teori ya kan? Kelihatan? Waktu kawinnya, Nina, nanti dan janjikan harus dulu sebab sholat zuhur. Nanti baru-baru jemaah sama bapak sama ibu. Kelihatan? Yang tahu itu. Itu namanya ambus pemberi tersebut. Satu. Nah baru yang kedua, wa ahrikum, hasil dari percontohan tadi, teladan kita nanti baru ke keluarga. Langkah kedua keluarga kita, suami pada istri dan anak, istri pada suami dan anak serta rumahnya, anak pada diri sendiri juga pada saudaranya. Paham Ibu? Sampai waktu paham? Sebelum kita mengatur, menyuruh, kita memberi contoh dulu, baru kita mengatur kepada keluarga. Insya Allah sukses. Anak kita tidak akan berani seperti contoh yang tadi di Cikarang. Insya Allah tidak akan berani. Kenapa? Karena selalu tertanam contoh dari orang tuanya. Yakin, mudah-mudahan kita tidak ada seperti itu. Tidak ada yang pacaran di taman, motornya berhenti tanda 2 sambil hutan, tidak ada rasa malu. Banyak sekarang anak-anak remaja seperti itu. Di kota besar banyak orang sudah tidak rasa malu. Mudah-mudahan generasi Muhammadiyah kita tidak ada yang seperti itu. Kalau ada, segera bertobat di Ramadan.
kita di situ suruh jaga dari naron, api neraka. Ingat bro, tadi meninggalkan sholat wajib secara sengaja, secara sadar, itu dosanya melebihi dari 1000 kali perzinahan. Kalau kita selamat, insya Allah wanita pria sama-sama di surga. Dan wanita yang di neraka bukan wanita kita, orang-orang luar sana. Yang lebih mengerikan, ternyata neraka itu terdiri dari waktu Yohanes wal hijarah, hanya manusia dengan batu-batu yang panasnya luar biasa. Kalau batu tidak disiksa, tapi yang menjadi alat siksa, nah kita sebagai manusia yang siksa. Bagaimana panasnya bisa terangkan? Yang jelas sudah terbayarkan. Neraka seperti itu. Malaikatun, ada para malaikat yang biladun sidadun, ya kasar ya keras tanpa ampun. Di sana tidak ada sistem yang sekarang makin ramai, gravitasi nggak ada. Atau disobok, malaikat tolong saya sudah puasa, saya tak ada urusan bulan puasa, rampung sampai 3 kali. Taraweh saya rajin, tapi saya sering mendengarkan sholat wajib. Nah itu penyebab masuk neraka. Gara-gara amin. Sering mendengarkan sholat wajib gara-gara nanti ketemu dengan malaikat yang galak. Bagaimana sifat malaikat? La ya'sunallah, tidak pernah ingkar dari perintah Allah. Ma'amaruh, apa yang diperintahkan tidak pernah menunaikan, tidak pernah meninggalkan, selalu wa yaf'aluna ma yu'marun, dia kerjakan apa yang dia perintahkan. Dan dia ya, surat Tarim ayat 6 dewe, tugasnya cuma 2. Diri kita, keluarga kita. Tapi sebelum ke keluarga, diri kita dulu bisa pakai teladan bagi anak, supaya anak secara otomatis akan tercipta menjadi anak yang soleha. Bagaimana doanya Bu? Doanya bagaimana? Supaya anak kita turunannya menjadi saleh bagaimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, indah dipandang mata. Dan lebih tinggi lagi, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan imam yang takwa. Kalau guru, jadikan guru yang takwa. Kalau pemimpin keluarga dalam keluarga, jadikan suami yang takwa, jadikan istri yang takwa. Karena takwa itu kan derajat yang paling tinggi. Takwa derajat yang paling tinggi, pasti masuk surga. Kalau kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun sampai selesai dibaca hampir setiap sholat wajib dan memberikan contoh pada anak, insya Allah kita akan dikabulkan. Anak kita soleh, tidak ada yang berbuat maksud seperti tadi. Ayat ini sudah tidak asing, tapi kadang-kadang kita jadi korban. Terutama tadi yang saya contohkan, haid, sepele haid, bukan hanya mandi wajib, bukan hanya ke toko beli, apa ya? Beli roti ya. Tapi ingat, di situ ada kewajiban sholat saat kita haidnya selesai. Bila titip bapak titip buat istri, buat anak perempuan. Oke, berikut kita tambah dengan hadis. Hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
Hadis ini juga nggak aneh, sudah biasa disampaikan oleh para ustaz kiai. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in. Monggo lihat. Kullukum, semua di antara kamu adalah ra'in. Apa ra'in? Pemimpin. Bapak pemimpin pada istri dan anak. Yang istri disebutnya pemimpin keluarga, bapak keluarga. Ibu juga pemimpin, nanti ada di belakangnya. Pada pengaturan rumah tangga dan anak yang jelas-jelas di rumah. Anak juga pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Nah ternyata roh di sini wakulukum, dan kamu semua mas'ulun akan dipertanggungjawabkan an ra'iyatihi, dari yang dipimpinnya itu. Bu, pemimpin ternyata ya Bu ya. Pendidikan sekarang aneh banget ya. Aneh enggak Bu? Susah banget. Susah handphone. Suruh lagi HP, di kamarnya HP nggak tidur kadang-kadang. Suruh meninggalkan HP, ya Allah ya Karim, aneh. Wah, besok ditanya Bapak, kamu punya anak 3 loh, anak 4, sholat anak berapa kali yang ditinggalkan? Sholat 5 menit tinggalkan, HP 2 jam. Nah siapa yang ditanya? Bapak iya, ibu iya, anaknya juga iya. Kita tidak menafik anak segede ini nih, ini yang kecil, udah pintar main apa sekarang? Anak saya juga sama ya. Itu tantangan bagi kita. Kita besok akan ditanyakan masalah itu. Mudah-mudahan tidak jadi neraka ya karena apa yang mudah-mudahan. Yang jelas besok kita akan mempertanggungjawabkan anak-anak kita. Kalau bapak sama istrinya dan anaknya, kalau ibu anak dan keluarganya gimana? Maka sekarang boleh pengen apa lah, tidak apa-apa. Cuma jangan sampai meninggalkan kewajiban. Waktunya sholat ya suruh sholat, waktunya ngaji suruh ngaji, waktunya suruh tadarusan pada qabla maghrib suruh berangkat ke masjid, waktunya maghrib TPK ngaji suruh ngaji. Kalau kewajiban kita sudah tuntas, main apa nggak salah. Cuma sekarang di kampung saya, masya Allah, kalau suruh ngajinya suruh ngaji online yakpok, tapi kalau main online game, ya Allah ya Karim. Terutama anak SMP ke atas. Ketika TPK, ketika mati dia rajin ngaji, mas. Ngaji luar biasa sampai wisuda. Tapi setelah masuk SMP kelas 7, orang belum suruh ngaji. Angel pol, malah nongkrong media di depan masjid. Depan masjid itu 2 jam bukan pakai 3.000 kalau nggak salah. Wipian, tukang wipinya nggak mikir, apalagi anak atas nama main game. Itu zaman dulu tantangan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menangkis, bisa mengatur terhadap anak-anak kita. Nah sekarang ini wala amiru, dan para penguasa, Jokowi, Menteri, Pak DPR paling. Pak Imam. Ini ya. ada Pak DPR. Ini kalau di hadisnya adalah wala amiru, dan para penguasa. Penguasa kita kan seorang rakyat ada di
Roin adalah pemimpin rakyat. Ya tenang ya, pemimpin rakyat semampu kulit dengan dulu. Nah nanti akan ditanyakan Pak Imam, gimana ketika jadi DPR amanah enggak? Insya Allah amanah, alhamdulillah. Cuma kalau DPR tingkat kabupaten, tanggung jawabnya tingkat kabupaten. Apalagi Jokowi presiden tingkat nasional. Gara-gara tidak main sepak bola U12 di Bali, sekarang mana goncang. Karena ormas Islam menolak Israel lah ya. Warajulu dan seorang suami roin adalah pemimpin ala ahli baitihi atas semua isi rumahnya. Bu, ini penting bagi ibu, bapak-bapak. Nggak saya singgung, tapi diangkat bapak-bapak. Warajulu dan suami roin pemimpin ala ahli baitihi kepada semua keluarganya, seisi rumahnya. Makanya begini bu, apapun yang dilakukan istri harus seizin. Jawab yang keras. Dengar? Dengar. Kalau kentut ya Pak Musa. Kalau ada aktivitas itu harus seizin suami. Hukumnya apa? Wajib. Acungkan tangan yang tadi itu sama suami ya. Alhamdulillah abada. Ibu-ibu, pengajian pun harus izin suami minimal kami. Pak mau enggak? Jangan ngomong. Mau berdoa amat. Pengajian ini baik. Masa pengajian aja dilarang? Bukan begitu masalahnya. Masalahnya kewajiban. Ya kan Pak? Setuju ya? Setuju lah. Saya mau meminta ini baru berpengen ke sini ya bagus. Bagus kalau yang berbuat. Ingat ya sejarahnya begini. Oh sejarahnya nggak apa-apa istighfar. Yang tadi punya ini istighfar berapa? Ada obatnya. Istighfar gampang. Tapi jangan diulangi. Obatnya gampang istighfar tapi jangan diulang. Kalau istighfar umatnya mereka bosan lah. Mereka satu bosan ke merah. Rocky emang itu permainan. Kalau dalam ilmu akidah namanya apa? Tobat. Nasuha. Jangan tobat sama. Jangan tobat ibu hamil. Ya Pak. Tobat ibu hamil kan bohong. Waktu sakit kalau melahirkan. Kemudian menyembuhkan. Sakitnya luar biasa. Berapa yang ditanya betul. Tapi besok lagi ambil lagi. Kalau tobat jangan begitu. Ya, kalau tobat jangan begitu. Bu, jangan selalu ya. Jangan silakan coba bareng-bareng. Kalau tobat jangan seperti itu. Kalau punya anak banyak, lebih banyak anak bagus itu. Lebih banyak rezeki, asalkan mampu. Kalau tidak mampu jangan paksakan, nanti terlantar. Yaitu contoh dari seorang laki-laki adalah sebagai kepala keluarga. Ibu-ibu tetap dalam aktivitas apapun harus seizin suami. Ketika itu ada sahabat minta izin karena ibunya meninggal dunia. Ketika datang ke Rasulullah, tidak boleh kamu datang pulang ke ibu kamu yang meninggal.
karena suami kamu belum datang sedang berperang. Intinya apa? Harus seizin suami. Atau ibu saya yang meninggal ibu. Kita kan berbakti sama ibu waktu. Ternyata kalau sudah suami lebih tinggi dalam hal perizinan. Maka Buma kalau punya suami yang soleh, cari yang soleh biar buka izin gampang izin. Bagaimana kalau tidak izin suami itu tidak boleh? Kenapa? Suaminya nggak tahu hukum agama, salah sendiri boleh suami seperti itu. Boleh menantu sampai seperti itu. Orang itu biasa kalau cari menantu ditanyakan pernah ada enggak? Bis gampang, tanyakan sudah ada belum di masjid. Insya Allah kalau anaknya sudah ada, bisa ada di masjid, yang minimal punya rindu sama agama. Jangan sampai punya mantu tanpa diseleksi, yang penting saling cinta langsung diterima, tidak tahu asal usul agamanya, rusak nanti. Yang jadi korban anak kita juga turunan kita. Penting Pak nih, kalau ada yang melamar anak kita, tanyakan asal usul, terutama agamanya. Biar nanti tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Rumahku surgaku. Nah, sekarang yang selanjutnya, wal mar'atu, dan seorang istri, wal mar'atu dan seorang istri ro'iyatun. Ada tambah butonnya nih. Kalau menurut Pak Kiai Muslim mana? Mengapa pakai tambah buton? Itu yang jual mana? Karena jenis perempuan harus pakai tambah buton, menunjukkan seorang istri. Wal mar'atu ra'iyatun adalah seorang pemimpin ala baiti zaujiha wa waldihi, atas rumahnya, atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Pak, kenapa konsentrasi kerja, cari duit yang halal semampunya, sesuai bidang yang ada. Yang DPR cari duit di DPR, yang guru cari duit di sekolahan, yang kantor cari di sekolah kantor, yang tani di sawah, di kebun, yang dagang di pasar. Itu kewajiban suami ternyata. Nah ibu wawalihi, mendidik anak di rumah kewajiban ibu. Berarti kalau anak rusak, kalau anak akhlaknya tidak baik, yang dari tolak itu bapaknya tanya, kenapa sih bu nggak bisa mendidik anak? Pasti ibu protes. Dia bapaknya iya, udah lama aja kayak gini. Bapak cari uang, ibu ya ngatur anak. Oh protes, salah sama Rasul enggak. Bukan berarti tidak ikut-ikut ketika di rumah, karena seringnya di luar bapak itu. Rumah seisinya dan anak-anaknya monggo ada di tangan ibu yang paling banyak. Tuh makanya dalam fikih ada pertanyaan, bolehkah seorang ibu kerja ke luar negeri? Bolehkah seorang ibu pergi dari pembantu ke Jakarta? Sementara suami dan anaknya terlantar, suaminya tiap hari kedinginan aja selingkuh. Disalahkan selingkuh berapa? Dan bagaimana apa? Mengapa berbohong? Apa harus sekarang harus berjalan? Anaknya hancur, berantakan, broken home. Kenapa? Karena ibunya tidak masuk. Ibunya juga saya kuat. Aduh, kan untuk membiayai keluarga, karena suaminya tidak cukup. Itu kan alasan duniawi.
Ini hadis ya, hadis mengenai di lapangan beda-beda, tiap keluarga beda-beda. Mudah-mudahan suami bertanggung jawab, bekerja mencari nafkah untuk kepentingan keluarga, dan seorang istri bertanggung jawab bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mendidik anak. Rumahku surgaku. Fakulukum, dan maka semua kita semua ra'in adalah pemimpin. Wakulukum, dan kamu sekalian mas'ulun akan mempertanggungjawabkan an-ra'iyatihi, dari yang kita pimpin. Bapak juga berat tanggung jawabnya, karena harus bisa jadi pemimpin keluarga. Ibu juga berat karena harus bisa mengelola rumah tangga di dalam dan mendidik anaknya. Anak juga berat karena punya kewajiban berbakti sama orang tua, juga ada kewajiban belajar dan lain-lain. Tapi kalau harmonis, bapak kerja, ibu ngatur, anak manut, insya Allah tercipta jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu kalimat sakinah, mawaddah, warahmah jangan hanya disampaikan ketika kawin toh. Ketika ada yang ngomong yang di dalam yang luar, sakinah, mawaddah, warahmah identik saat itu, padahal kalimat itu bisa dimanfaatkan di mana saja dalam keluarga. Sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, identik disampaikan saat ada apa? Ada kematian ya. Padahal kalau kita dalam kaki terpatuk juga harusnya inna lillahi. Tapi kadang-kadang kita salah ucap. Mau kerja ribut, sepatunya kejepit sama batu sampai rusak, kakinya sakit, ngomongnya apa? Goblok, anjing lah. Harusnya innalillahi. Ada suruh nanti nggak mau pegangnya HP, baik itu musibah bukan? Musibah ucapkan innalillahi. Tidak asobahu musibah, Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya kematian, segala macam musibah, termasuk kalau orang lain berangkat ngaji, dia tidak ngaji, musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk ibu-ibu mau beli takjil, mau buka usaha nggak punya uang, bu, anggaran habis bu, mau minta ke suami cuma gitu, hasilnya segitu. Tidak minta kudu beli bawang, kudu beli minyak, puyeng dari itu, pastilah puyeng. Itu musibah. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan marah-marah sama suami digoblok-goblok. Suami tidak tanggung jawab, suami dasar malas, padahal udah kerja sampai sore karena duitnya kurang banyak, udah malas. Ya kalau suami everywhere untuk seperti ini. Maka supaya tidak terjadi itu, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan ke Allah, cari solusi, hutang gitu. Kan enak. Tapi kalau jawab hutangnya itu muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Ini untuk cerita yang kedua. Anak, bu, pengen jadi rumahku surgaku? Mau? Pasti kita mau semua. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus itu doa
Kalau di masjid saya 1 bulan full dilombakan sebelum BTS, sebelum taraweh. Semua santri tadi malam kami umur 3 tahun gede-gede sudah bisa pidato. Ya, kebetulan yang saya terkenal di Indonesia. Memang dilatih semua baru-baru. Malu tapi kalau anak sendiri di rumah, ya Allah, Allah. Kalau di rumah loh, saya kan istri saya berguna. Kalau di rumah nggak mampu, dimarahin nangis. Tapi kalau bareng-bareng sama teman yang kita kayak gini, mau. Nah, makanya kita didik anak-anak kita suruh sholat lewat TPI atau mading. Itu yang jatuh mading TPI itu. Tunggu, sabar dulu. Saya sendirian loh. Tolong gerakan mading TPI di kampung masing-masing. Ingat, guru yang paling berguna, guru yang paling berdasar dan dasar, guru ngaji, guru SMK kecil. Sudah, tinggal melanjutkan. Guru SD anak kecil, guru SMP lumayan kecil, guru SMK kuliah habis gampang itu. Yang paling sulit, paling besar dasarnya guru ngaji. Makanya nggak usah malu-malu gabung ngaji. Saya sejak tahun 1988 ngajar tapi ngajar mading. Sampai sekarang sama istri saya ada. Ayo ngajar tapi di mading. Nggak usah malu-malu kalau di mading. Banyak yang ngomong saya Pak Solo ngapain jadi guru ngaji? Sudah jadi PNS dulu boy. Nah, apa hubungannya dengan PNS? Ini mencerdaskan masyarakat Islam untuk generasi ke depan. Saya nggak pernah masalah jadi guru ngaji. Walaupun nomornya, alhamdulillah. Penyebab PKI mading di kampung kita bangkrut karena apa? Pengurus PKI-nya tidak mikirin ustaznya. Ngajar lagi tiap sore, banyak tidak dihonorin. Alasannya apa? Guru ngaji bayar. Banyaknya begitu loh. Guru ngaji bayar. Anu bangga. Sekarang ustaz-ustazah harus jawab. Emang nanti pakai tanah? Emang lombok pakai batu? Emang nanti tidak pakai air? Makanya jangan ustaz-ustazah yang minta, tapi pengurus BKM yang mikir. Apalagi zaman sekarang. Kalau tidak dipikirkan, cara ustaz-ustazah jelas-jelas itulah. Nyari yang kaya duitnya. Makanya salah satu problematika TPI Mading di Muhammadiyah itu jalan tidak, hidup tidak, jalan pun seadanya. Ya enggak? Di Muhammadiyah loh. Saya merasakan sih. Tapi alhamdulillah saja sejak tahun 2000 itu diperhatikan oleh PKI karena masukan dari luar. Bahkan tolong yang mengelola TPI Mading, permasalahan di Muhammadiyah TPI Mading tidak dapat sumbangan dari mana. Di Cimangguk yang dapat bantuan dari Kemenang hanya 2 TPI Muhammadiyah, di saya dengan di Pondok Pesantren Anur. Kenapa? Karena mau ngurus surat izin hijau. Ngurus surat izin ke Kemenang dikasih, setelah itu diajukan 1 bulan 1 ustaz 100.000. Lumayan. Jaga imam 100.000 1 ustaz. Turunnya setelah bulan ke sekali dirapel. Lumayan, diperhatikan. Yang kedua, dapat bantuan BOP. Sampai punya hijau loh. Bantuan operasional, beli kamu, beli sepeda, beli alat-alat untuk kepentingan Anda. Untuk TPK 1 tahun 6 juta. Untuk mading 1 tahun 7 juta. Untuk produk
itu DP-nya atau insentif per bulannya. Nah kalau sudah itu minimal Ustaz semangat Bu, Ustaz semangat mau ngajar ngaji, bisa untuk beli sabun, bisa untuk beli cireng, anak kita jajan bisa beli paspor. Nih bertanya, untuk sholat wahum kembali kaya pada hadis, dan mereka anak-anak kita abna'u usianya sampai sini sudah 7 tahun. Pak, wajib hukumnya anak sudah berusia 7 tahun wajib diajarkan sholat. Bahasa lainnya, anak yang sudah 7 tahun harus suruh ngaji ke TPG, harus suruh ngaji ke Madin, harus suruh ngaji ke masjid, ke kiai, ke ustaz. Harus tuh 7 tahun harus. Kalau tetap masih malas tidak dimasukkan ke tadi, kita yang dosa. Antara ini kepemimpinan kita akan dipertanggung berapa tahun Bu? 2 tahun. Belum masuk ya? Apa sudah? Tetap lagi pembawa dari yang bisa 7 tahun kedua usia maksimal itu 7 tahun sudah masuk. Wadribuhum, dan pukulah mereka anak-anak kita. Pengertian pukulan di sini hukum, diberi hukuman. Maaf ya, kalau sekarang kita memukul secara langsung sudah tidak etis. Di sini diterjemahkan wadribuhum, walaupun arti katanya pukulah, di sini kita mengambil makna hukumlah alaiha, atas mereka. Jadi kalau 7 tahun tidak mau ngaji, tidak mau belajar sholat, mereka harus mendapat hukuman. Hukumannya apa yang paling mudah, tidak menyakitkan? Tidak usah dikasih uang jajan. Mak, jajan ngaji dulu. 1 kali tidak ngaji, 1 hari tidak dikasih jajan. Yakin sih rasa takut. Atau mungkin dengan cara bukan yang lain. Wahum abnau, dan mereka anak-anak kita kalau sudah usia aswin 10 tahun, wafarriqu, dan pisahkanlah mereka bainahum, di antara anak-anak kita, fil madaji, tidurnya pulang bareng. Ada Pak? Pak, jangan teledor ya. 10 tahun sekarang sudah ngerti loh. Bu, kalau sudah usia anak kita 10 tahun, jangan sekali-kali tidur dengan anak bareng bapak ibu di tengah anak. Rasul yang nyuruh ini. Kenapa? Oh iya. Ya, apalagi kalau Jumat. Buatkan kamar khusus anak kita. Kalau mau tidur biasanya sama mamanya baik, diusap dulu. Nanti kalau sudah tidur tinggalkan. Silakan Anda suami istri punya kamar tersendiri. Sudah masuk Bu? Berpahala Bu itu. Memisahkan anak usia 10 tahun mendapat pahala luar biasa dan mengakibatkan anak selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. 7 tahun anak kita suruh sholat, belajar sholat, suruh ngaji, suruh TPG, suruh ke madrasah, suruh ke masjid, suruh ke ustaz, suruh ke guru ngaji. 10 tahun anak kita dipisahkan dari tempat tidur. Penting Pak? Penting banget. Lanjut sekarang terakhir.
Ini luar biasa gampang ini. Gampang sekali dilakukan, akibatnya luar biasa bagus bagi keluarga. Mudah-mudahan ada yang sudah, atau mungkin belum semua. Tapi gampang. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah berkata, kalau Rasulullah SAW, bersabda, Rahimallahu. Oh, ini gampang, tapi jangan dilaksanakan. Allah akan memberikan kasih sayang kepada suami istri. Allah akan memberikan sayang yang luar biasa, rahim, kepada suami istri. Rajulan, seorang suami, koma yang berdiri minal laili, dari malam hari, pas sholat, kemudian suami itu sholat tahajud, sholat malam. Sudah ada Pak? Sholat tahajud sudah biasa ya? Sudah biasa. Bu, sering nonton suaminya sholat tahajud? Bukan nonton, ngikut bahasa. Doain ya Bu, bapaknya supaya sholat tahajud. Ini masih umum, ini belum tahap. Wahai kodok, dimasukkan wahai kodok meroat tahu pas sholat. Kemudian mengajak istrinya suruh ikut berjamaah. Sudah? Mesti begini sendiri. Egois. Kalau ingin dikasih sayangi oleh Allah, kalau kita seorang suami bertahajud, ajak istri. Bu, pernah dibangunin sebelum sholat bareng? Jam 2, jam 3 loh. Dulu malah saya juga berkecakit nih. Nah ini, kemudian fa'in apa? Rosak. Kalau suami tahajud ngajak istri tidak mau bangun, ini perintah Rasulullah. Rosi fi wajhiha, dicepetkan ke wajahnya al-ma'a, air. Pernah? Belum, saya juga belum. Ya, kalau ingin mendapat kasih sayang dari Allah, rahim Allah, suami tahajud dibangunkan istrinya, tidak mau ambil air di gelas, cekatan wajah. Sayang, bangun sayang. Nah istri kalau kita cekatan air di wajah, jangan marah. Diperhatikan sama suami. Loh itu tinggal tahun baru nyebrang keluar. Perintah Allah seperti itu. Dia bapak. Nah, praktekkan nanti. Nanti mau taraweh Pak, ya besok setelah tahajud, setelah taraweh, masalah itu. Kalau tarawehnya rata-rata mahal, suami itu taraweh kafe. Kemudian rahimallahum ro'atan, akan mendapat kasih sayang dari Allah, rahim dari Allah, seorang istri. Tadi mas suami, karena seorang istri, komat si istri itu berdiri minal laili, dari malam hari untuk tahajud. Pas sholat maka si istri sholat, wa aiqadha zaujaha, dan mengajak kepada suaminya. Intinya gini, kalau suaminya yang rajin, berarti suami yang ajak. Kalau istri yang solehah yang rajin, ajak suami, gitu. Luar biasa ini hadis. Wa aiqadha zaujaha, pas sholat maka dia ajak
itu suami untuk ikut sholat. Wa in apa? Kalau si suami tidak mau, suami tidak mau diajak sama rosak cekakeun cai ababakna. Dendam itu dendam. Enggak apa-apa dendam kebaikan kok. Bapak jangan dendam sarung. Dasar istri kurang ajar sama kepala matangnya pakai baju. Jangan. Ternyata mencepretkan itu air tujuannya adalah untuk mengajak sholat tahajud berjamaah sama pakai air wajib makan. Gampang juga, Pak? Gampang. Bapaknya yang rajin soleh, istrinya kurang solehah, ajak sholat tahajud. Tidak mau cakapkan air. Suami yang solehah, istri yang solehah, ibu bapaknya kurang soleh, ajak supaya soleh. Salah satunya tadi dengan mengajak sholat tahajud. Insya Allah akan mendapatkan rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat kasih sayang dari Allah. Monggo tinggal dilaksanakan, tinggal diamalkan, bertahap, sedikit-sedikit lama insya Allah jadi mungkin akan tercipta rumahku surga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah Allah akan melakukan kalau menjalankan tadi. Terakhir di luar ini, di luar konteks yang saya sensor, juga jangan sampai rumah kita disebut rumah kubur. Seperti kuburan. Apa tanda-tandanya rumah yang sama dengan kuburan? Sepi tanpa bacaan Al-Quran. Ayo nama gampang, sini mah gampang. Kalau kita mau pakai suara, HP dibuka, ada yang namanya aplikasi bacaan. Setelah ada yang keras, kita mendengar sampai tadarus. Kalau bisa jangan kalau kayak yang keras, ngaji sekali-kali. Ya, ngaji yang keras. Di kita, ya punya semua. Ini kunci pengalaman kiai ini di daerah ini. MI kayak siapa namanya ya? MI itu sebelum kayak ketiga. Kiai siapa namanya? Pak Rahman ya. Pak Rahman itu saya sering berteman karena saya di lomba MTQ. Anaknya itu A sampai Z juara MTQ gue. Saya ngobrol, Pak Kiai, jenengan itu anaknya soleh-soleh banget. Tiap ada lomba MTQ pasti anak jenengan yang juara. Kalau pengeluaran jenengan didikan anak jenengan, kenapa sih? Caranya gimana? Gampang itu, Mas. Dan saya dari pagi sampai isya yang disetel hanya kiroah. Tenang, luar biasa, salut banget. Kalau nggak tilawah, yang lokal. Kalau nggak tilawah, belum pernah dangdutan. Pokoknya belum pernah. Dan itu berhasil ternyata dia. Anak-anaknya MTQ-nya luar biasa. Karena yang terdengar di telinga, kiroah. Itu hanya perbandingan yang berbeda. Lalu demikian kajian pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila kata-kata yang menyinggung atau yang salah ucap dari saya tidaknya balik-balik walawaya menyampaikan kebenaran sesuai hukum yang ada. Masalah amal perbuatan itu tergantung masing-masing karena akan bertanggung jawabnya masing-masing tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. yang telah membuatkan kita semua
ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah topik dan juga semoga bisa kita petik hikmah, manfaat dan banyak kebaikan, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum menutup pengajian kali ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik sengaja maupun